Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, Islam, sehat walafiat. Salawat serta salam mudah-mudahan tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pengganti tutup dari Bapak Maksum. Alhamdulillah minggu yang lalu belum jadwalnya sudah naik. Ini yang kedua kalinya. Mudah-mudahan ada satu lagi bajunya. Yang saya hormati guru kita Bapak Ustaz Lutfi At-Tamimi, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Al-Hijrah yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mendengarkan imam taraweh yang tartil sangat sejuk gitu ya, sangat khusyuk. Mudah-mudahan kita mengalami hal yang sama. Bapak Ibu sekalian, perjalanan kita sudah jauh. Ditemukan Ramadan tahun ini, sebagian teman kita tidak bertemu pada Ramadan tahun ini, yaitu telah dipanggil, telah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan kita sudah di 3 alam. Kira-kira kita sadar nggak Pak? Ibu sadar nggak Bu? Alam pertama sudah kita alami, yaitu alam ruh. Belum ada namanya, belum ada bentuknya. Nah, kita telah dijadikan oleh Allah, ya, ditanya, apakah tahu engkau aku adalah Tuhanmu? Sang Ruh menjawab, iya ya Allah, aku bersaksi bahwa engkau adalah Tuhan. Nah, ini disaksikan, ya, bersaksi bahwa Ruh itu sudah dikasih tahu bahwa Allah sebagai Tuhan kita. Selanjutnya yang sudah kita lewati adalah alam rahim, ya. Ibu-ibu hafal itu yang sudah melahirkan beberapa kali. Nah, di alam rahim itu kita selama 9 bulan 10 hari. Ada yang lebih, ada yang kurang, ya. Nah, di alam rahim itu sejak ditiupkan roh umur 4 bulan, makanya kehidupan di alam rahim dimulai, ya, sejak embrio, kemudian ditiupkan roh. Nah, disitulah sebagian fungsi daripada organ kita, termasuk jantung dan sebagainya, itu bergerak dari sejak di dalam rahim sebagai janin sampai kita dilahirkan. Itu jantung berdetak terus menerus, ya,
1 menit itu sekitar 60 kali ya. Sudah berapa lama itu ya, tergantung umur kita. Kalau umur kita antara 50-60 ya selama 60 itu selalu berdetak. Seandainya 1 menit tidak berdetak, maka kita sudah terganti alam ya. Bapak Ibu sekalian, setelah di alam rahim tadi kita ada di alam dunia ya, alam terang benderang. Waktu di dalam rahim kalau ditanya, jabang bayi, kamu nanti akan mendatangi atau mendapatkan dunia yang terang ya. Nah, kita tidak menyadari bahwa selama 9 bulan itu kita dalam kegelapan di dalam rahim ibu. Nah, makanya kalau bayi lahir itu menangis karena terkejut ya, dari alam gelap gulita menjadi alam dunia yang terang benderang ya. Nah, setelah di alam dunia itu sudah dari alam lahir tadi sudah ditentukan umurnya berapa ya, maksudnya nanti meninggalnya umur berapa. Kalau umurnya itu sudah ditentukan, kalau usia kita selalu bertambah dari 0 tahun, 1 tahun, 2 tahun sampai 60 tahun. Tapi umur kita yang sudah ditentukan tadi itu berkurang, jadi berjalan mundur ya, dari 10, 9, 8, selanjutnya sampai 0 ya. Nah, kita akan diberi umur berapa? Nah, Bapak Ibu sekalian, bahwa umur jodoh maut kita tidak tahu. Kita tinggal di mana, kapan, sebabnya apa, kita semua tidak tahu. Itu saya punya teman jam 11 malam itu masih WA-an ya. Waktu subuh kita dikabari bahwa dia telah meninggal dunia. Nah itu ya. Mati itu tidak perlu tua atau muda, kapan saja bisa dipanggil. Nah, umur kita seberapa? Nah itu kita tidak tahu kapan dari mana. Untuk selanjutnya kita menuju alam kubur, alam barzakh, alam penantian. Kira-kira apa yang diharapkan oleh kita yang sudah di alam kubur? Saya minta tolong mic-nya diberikan Pak Haji Tri ya. Sholawat alam ada. Saben malam Jumat ahli kubur datang ke rumah. Monggo Pak Tri, mic-nya mana? Biar kita menyadari kira-kira apa yang diharapkan kalau kita sudah ada di alam kubur. Bahasa Jawa aja. Saben malam Jumat ahli kubur balik ning omah, jaluk donga waca Quran najan sekalimat.
mujur balik merebas diri balik ukuran mampu tangan tetap isyarat Salli wa sallim daiman ala ayat Salli wa sallim daiman ala ayat wa alul ashabi man qad afwada wal ali wal ashabi man qad afwada kepancut temenan ger anak pupu kowe ora birang ger mengganti jalanku lamun aku bisa balik ngalam doyo bakal taring kasih dunia pusing isik ono. Terima kasih Pak Anjitri. Ya, itu kita sangat terenyuh ya. Bapak Ibu sekalian, ya, ahli ukur itu tiap malam Jumat datang ke rumah, minta dikasih bacaan Quran walaupun satu ayat, ya. Jadi yang diharapkan oleh si mayit yang ada di kubur itu adalah yang pertama, segera datang hari kiamat, ya. Karena kalau orang yang banyak dosanya itu disiksa terus menerus, maka dia minta segera datang hari kiamat. Pikiran dia bahwa setelah kiamat itu siksanya akan selesai. Tapi bagi orang-orang yang soleh, bahwa selama di kubur itu menjadi taman-taman surga. Ya, kapan saja hari kiamat datang, dia tinggal menunggu. Tapi kalau yang berbuat maksiat itu ingin segera datang kiamat, bahwa setelah disiksa di kubur itu selesai. Yang kedua, bahwa kita diingatkan bila anak Adam meninggal maka akan terputus segala amalnya, kecuali ada 3. 1, anak yang soleh. Yang kedua, amal jariah. Yang ketiga, ilmu yang bermanfaat. Bapak Ibu sekalian, tadi sudah dibacakan sholawat, ya. Sang mayit dia malam Jumat itu datang ke rumah untuk minta bacaan Quran walaupun satu ayat. Yang kedua, kalau kita mempunyai anak yang soleh, maka kita akan didoakan oleh anak kita yang masih hidup. Makanya tiap habis sholat itu dibacakan Allahumma firlil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Jadi
mendoakan kaum muslimin muslimat, ya, baik yang masih hidup atau yang sudah meninggal. Jadi ibarat kita di alam begini, ya, di barzakh, di alam kubur itu ada yang seperti dikasih makan, dia berebut, ya, mendapat doa Allahumma fir lil muslimin wal muslimat. Muslimatnya banyak, doanya sedikit, jadi berebut dia. Nah, terus ada seseorang, dia santai, duduk nyaman, tidak ikut berebut. Terus temennya tanya, "Wei fulan, kenapa enggak kau tidak ikut berebut?" Ya, ibarat dikasih makan itu berebut makanan. Itu doa. "Oh ya, terima kasih, saya sudah dikirimi anak saya setiap saat 5 kali sehari semalam." Jadi tidak perlu berebut bahwa dia sudah mendapat kiriman daripada ahli warisnya, ya, yaitu anak yang soleh. Yang selanjutnya adalah ilmu yang bermanfaat. Bapak Ibu sekalian, kalau kita mengajari seseorang atau anak kita atau istri kita, umpamanya cara sholat yang benar, ya, atau bacaan suratul Fatihah dari Al-Kam sampai Walad-Dhalin itu dengan benar, dan selanjutnya diamalkan oleh yang kita beri ilmu tadi, maka itu pahalanya akan mengalir kepada sang ahli kubur, ya. Itu setiap saat akan seperti tadi dikasih makan, dikirimin doa, dia tidak perlu berebut, ya. Nah, itulah. Terus selanjutnya tadi kan minta doa, kemudian kebangetan amat Tamuna, ya, sudah memakan harta warisan saya, kok tidak mau mendoakan saya setelah saya meninggal. Kebangetan banget, udah tinggalin harta, tinggalin kendaraan, untuk kesenangan, ya, kok ngasih doa aja kagak mau. Dan sang mayit berpikir atau berucap, kalau bisa harta ini saya ringkesin, saya bawa, maka akan saya bawa. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau kita menaruh infak sedekah untuk pembangunan ini kelihatan sudah indah, nyaman, adem, ya. Itu adalah harta kita yang sebenarnya. Tapi kalau ada di bank, ada di dompet, merah-merah bertumbuk-tumbuk, itu belum menjadi harta kita. Mungkin rezekinya anak kita, cucu kita, ya. Dan harta kita yang sebenarnya adalah yang sudah kita infakkan di jalan Allah. Sekarang banyak jalan untuk infak, ya. Infak Quran untuk pondok pesantren, kita beli Quran, ditaruh di sana, dibaca para santri, insya Allah pahalanya mengalir terus menerus. Nah, yang sudah kita infakkan ke masjid, ya, bisa untuk beribadah nyaman seperti ini, insya Allah sampai kita meninggal itu pahalanya akan mengalir kepada kita. Kurang lebihnya mohon maaf.